Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Abdul Muiz dalam channel Mams Akuntansi Pajak. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara melakukan prosedur audit modul 3, yaitu berkaitan dengan siklus persediaan, pergudangan, dan pembayaran utang usaha. Seperti yang kita ketahui, di mana siklus ini berarti berkaitan dengan aliran penerimaan barang, pengeluaran barang dari gudang sampai dengan nanti adanya pembayaran utang usaha ya, yang dilakukan karena akibat terjadinya transaksi mungkin ya berkaitan dengan pembelian barang, terutama di situ. Tapi seluruh informasi berkaitan dengan utang usaha juga dimasukkan ke dalam modul 3 ini. Nah, langsung saja bagaimana sih kita melakukan prosedur audit berkaitan dengan yang ada di modul 3. Seperti yang kita tahu, tujuan dari modul 3 ini kalau kita pahami berarti intinya adalah yang pertama berkaitan dengan berkaitan dengan persediaan, maka prosedur audit atau program audit yang dilakukan untuk mencapai siklus ini adalah yang pertama adalah berkaitan dengan semua persediaan yang dicatat memang benar-benar ada pada tanggal neraca. Jadi berkaitan dengan internal control questionnya meyakinkan bahwasanya semua persediaan yang dicatat memang benar-benar ada nantinya di pada tanggal neraca, ada di halaman 79 modul 1. Jadi kalau kalian mau ngerjakan untuk di modul 1 adalah informasinya, sedangkan di modul 2 itu ada di halaman 40. Bagaimana cara mengisi indeks? Salah satunya di sini adalah yang nomor 1 ada indeksnya FF1. FF1 kalau kita lihat tadi di indeks di halaman 3 dan 4. F1 di halaman 3, F1 adalah berkaitan dengan persediaan, maka sudah betul. Tapi yang di sini berkaitan dengan pelajari, minta daftar dan lain-lain, itu tidak ada indeksnya atau tidak ada yang dilakukan, kertas kerjanya tidak ada, maka di sini dilakukan dengan cara diceklis saja. Jadi intinya kalau ada kertas kerjanya maka ditulis indeksnya kertas kerjanya berapa. Ketika tidak ada indeksnya maka kalian tinggal checklist aja. Nah, ini di checklist, tapi ada juga yang tidak dilakukan sama PT Peta atau auditor si Herman ini pada PT Peta yang contohnya di sini. Apabila pengambilan persediaan dilakukan sebelum tanggal neraca, lakukan prosedur penarikan maju ke tanggal neraca. Sedangkan apabila pengambilan persediaan dilakukan setelah tanggal neraca gitu ya, maka dilakukan, kalau kita baca lagi di poin yang tadi. Nah, apabila saya ulangi lagi, lihat di halaman 40, apabila pengambilan persediaan dilakukan sebelum tanggal neraca, lakukan prosedur penarikan maju ke tanggal neraca. Sedangkan apabila pengambilan persediaan dilakukan setelah tanggal neraca, maka lakukan prosedur penarikan mundur ke tanggal neraca dan dibuat kertas kerjanya. Ini tidak dilakukan karena tidak ada kertas kerja berkaitan dengan penarikan maju maupun penarikan mundur, maka di strip. Sama di sini juga ada berkaitan dengan nomor 2. Uji penilaian harga persediaan dengan membandingkan faktur nilai lain. Untuk itu pilih barang yang bernilai material dalam perusahaan juga tidak dilakukan sama si Herman. Terus di sini ada yang 3. Perhatikan kemungkinan perubahan sistem metode, karena di sini PT Peta tidak melakukan perubahan metode, maka juga tidak dilakukan kemungkinan perubahan sistem pada metode di tahun lalu. Nah, ini kita lihat juga ada PPN masukan. Nah, PPN masukan itu ada indeksnya adalah G. Jadi kalian jangan sampai salah, indeksnya untuk PPN keluaran adalah tadi M, sedangkan untuk pajak masukan adalah kodenya indeksnya di G. Kalau kita lihat di buku 1, G itu sendiri berkaitan dengan di halaman 4. G itu berkaitan dengan beban dibayar di muka, atau yang disebut dengan, karena kita membayar PPN itu adalah hal yang wajib dibayarkan pertama kali sebelum pada saat terjadinya penyerahan barang maupun jasa, maka di sini indeksnya adalah sama seperti pembayaran beban bayar di muka. Nah, tujuan yang lain untuk berkaitan dengan prosedur audit ini, kita tahu bahwasanya di persediaan tersebut berkaitan dengan hal pos-pos persediaan telah diklasifikasikan dengan tepat. Jadi intinya adalah program audit ini meyakinkan bahwasanya nilai persediaan tersebut telah diklasifikasi dengan tepat dan adanya uji pisah batas pembelian dan penjualan pada akhir tahun dengan tepat juga.
dan akurasinya juga baik, dan yang paling penting adalah seluruh persediaan tersebut telah diungkapkan dengan lengkap dan dalam laporan keuangan. Saya rasa PT Peta pada kali ini berkaitan dengan internal control question sudah menjalankan dengan baik, sehingga apa yang dilakukan sama auditor, langkah nantinya sudah sesuai dengan standar audit yang berlaku di Indonesia. Terus di sini berkaitan dengan beban penjualan, beban pokok penjualan. Buat apa sih dilakukan schedule audit berkaitan dengan beban pokok penjualan? Kita tahu ya, beban pokok penjualan tersebut adalah berkaitan dengan COGS atau cost of goods sold, di mana COGS ini sangat peran penting dalam menghitung nanti laporan keuangan, karena ini elemen yang berkaitan dengan elemen utama. Karena ketika perusahaan ini bergerak di bidang dagang, maka ketika dia membeli barang, maka barang tersebut menjadi COGS pada saat barang tersebut dijual. Nah, untuk apa sih dilakukan program audit berkaitan dengan beban pokok penjualan? Seperti di halaman 79 dapat kita pahami bahwasanya digunakan yang pertama untuk penetapan laba kotor tergantung pada tempat dan konsistennya penetapan beban pokok penjualan, serta penilaian persediaan dan adanya harga jual yang tepat. Itu berkaitan dengan beban pokok. Jadi kalau misalkan harga jual yang nggak tepat, maka otomatis nanti perusahaan bisa saja merugi. Yang kedua, perhitungan laba rugi khususnya untuk berkaitan dengan perhitungan harga pokok telah dilakukan dengan layak pada dasarnya sesuai dengan prinsip perbandingan antara pendapatan dengan biaya yang terkait dengan yang disebut dengan biaya-biaya terkait. Jadi intinya adalah di sini berkaitan dengan matching konsep. Jadi harga pokok barang A pada saat dijual ya tetap menggunakan harga pokok barang A gitu loh. Jangan harga pokok barang harga jualnya misalkan 15 juta tapi menggunakan harga pokok barang B, itu nggak bisa ya. Dengan kata lain, barang yang dijual tersebut harus sesuai dengan prinsip yang digunakan di kebijakan akuntansi. Terus yang keempat, pengeluaran barang yang terjual didasarkan atas persetujuan pejabat yang berwenang dan didukung dengan bukti-bukti yang cukup akurat. Nah, di sini sudah jelas PT Peta selalu adanya dokumen-dokumen seperti yang kita ketahui di halaman 86, 87, 88, 89 itu adalah dokumen-dokumen berkaitan dengan beban penjualan, persediaan serta adanya kewajiban nantinya. Nah, di sini sudah cukup jelas ada berkaitan dengan beban pokok penjualan itu ada di indeks ARP 1.3 dan ARP 1.3 juga untuk yang nomor 2, sedangkan yang nomor 3 bahwasanya harga pokok produksi tidak dilakukan. Kenapa tidak dilakukan? Karena kita tahu PT Peta bergerak di perusahaan dagang bukan perusahaan manufacturing. Jadi sehingga auditor tidak melakukan meyakini bahwa ada harga pokok produksi tersebut didasarkan pada perhitungan yang didukung oleh bukti-bukti, karena tidak perlu, karena di sini perusahaan dagang. Terus di sini ada pemeriksaan pembelian. Seperti yang kita ketahui, adanya pemeriksaan pembelian di sini bertujuan untuk apa nantinya? Yang kita tahu pada saat pemeriksaan pembelian bahwasanya meyakinkan bahwa persediaan tersebut sesuai dengan benar-benar terjadi pada tanggal neraca. Jadi jangan sampai pembelian yang pada di luar tanggal neraca dimasukkan pada tanggal neraca, itu nggak boleh. Terus di sini kita bisa lihat ada indeksnya ARP 1, ARP 3, touch 3, touch 3 juga, dan ada cekis dan ada tidak ya, tidak dilakukan. Contoh yang tidak nih. Saya mau lihat di sini yang tidaknya saja. Apabila pembelian telah dicatat untuk barang yang masih berada di gudang penjual, maka periksa kontrak pembelian. Maka ini tidak dilakukan sama si Herman tersebut, karena mungkin menurut si Herman ini asumsi ya, karena memang untuk mengerjakan ini adalah harus si auditornya yang mengerjakan indeks tersebut ya. Jadi auditor ini anggap aja si Herman sudah melakukan pengujian observasi secara langsung, sehingga tidak dibutuhkan yang berkaitan dengan apabila pembelian telah dicatat untuk barang yang masih berada di gudang penjual, maka periksa kontrak pembelian. Maka nggak ada yang berkaitan dengan tersebut dilakukan sama si Herman. Sama seperti yang di atasnya, catat nomor dan tanggal transaksi laporan pengiriman barang rektur dibandingkan dengan dicantumkan pada buku retur pembelian, juga tidak dilakukan sama si Herman ya. Kita lanjut di sini berkaitan dengan utang usaha. Program audit berkaitan dengan
utang usaha atau kewajiban adalah berfungsi sebagai manfaat semua kewajiban yang pada tanggal neraca telah dinyatakan dalam laporan keuangan dengan benar dan lengkap. Jadi intinya sama seperti sebelumnya, harus benar dan lengkap. Yang kedua adalah merupakan milik perusahaan. Jadi kewajiban tersebut benar-benar adalah milik perusahaan, jangan milik si owner, karena takutnya adalah ketika milik orang pribadi bukan milik perusahaan, maka tidak sesuai dengan prinsip matching konsep dari pengakuan biaya dan pengakuan beban tersebut yang terjadi atau entitas bisnis. Jadi entitas bisnis perusahaan tidak boleh disangkut pautkan dengan entitas bisnis lainnya yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Terus di sini diklasifikasikan dengan benar, jadi ada klasifikasi secara betul. Agar kenapa? Agar utang usaha tersebut disajikan berdasarkan bukti yang ada. Dengan demikian dapat dihandalkan nantinya. Sama seperti tadi, di sini ada indeksnya, ada MM. Ini saya kecilkan saja. Sorry. Nah, saya rasa cukup. Kalian sudah mengerti ya yang dilakukan, bagaimana cara melakukan pengindeksan dari siklus persediaan, penggunaan dan pembayaran utang usaha. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti ketika ada yang mau ditanyakan, jadi tugas kalian adalah tinggal menyalin saja di buku 2 berkaitan dengan indeks yang ini. Jadi kalian salin ini ke buku kalian, sekalian kalian pelajari lagi. Ketika ada yang mau ditanyakan, silakan kalian tanyakan. Informasi apa saja yang kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.